Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi matematika. Nah, seperti yang Bu Novi sampaikan kemarin bahwa hari ini, hari Kamis, maaf ini Bu Novi keliru. Harusnya hari Kamis 19 November 2020, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali atau membahas tugas yang sudah kalian kerjakan di hari Senin dan Selasa kemarin. Maka sekarang silahkan kalian ambil dulu buku tulis kalian, kemudian kalian buka hasil pekerjaan kalian sambil kalian simak penjelasan dari Bu Novi. Barangkali ada yang kemarin ketika mengerjakan masih bingung, mendengar penjelasan dari Bu Novi, semoga menjadi berkurang kebingungannya atau menjadi lebih paham. Oke, mari kita mulai dari pembahasan tugas hari Senin 16 November 2020 tentang pecahan. Harga sebuah kemeja di Murah Mall Rp450.000 dengan berlabel diskon 25%. Berapakah harga bayar kemeja tersebut? Bu Novi yakin kalian pernah ikut orang tua kalian membeli pakaian. Entah itu pakaian kalian sendiri ataupun pakaian untuk orang lain ataupun orang tua kalian. Nah, ketika kita melihat kemeja di mall atau di swalayan, maka pada umumnya yang dilakukan orang adalah mencari model kemudian melihat harganya. Bu Novi ulang, ketika kita jalan-jalan ke mall atau ke swalayan, kemudian melihat model-model pakaian, yang kita lihat pertama adalah model. Kalau kita srek atau kita cocok dengan modelnya, berikutnya yang kita cek adalah harganya. Pada umumnya, tidak semua, tapi pada umumnya seperti itu. Nah, ketika kalian melihat sebuah kemeja yang tentunya cocok dengan kalian, harganya Rp450.000 di tag. Tag itu di kertas yang tertempel di ini. Kemudian ditulisi label diskon 25%. Diskon itu artinya sama dengan potongan harga. Artinya kalau tadinya harganya Rp450.000 mendapat diskon 25%, maka harga yang harus dibayarkan atau harga yang harus kita bayar atau harga bayarnya itu akan lebih rendah dari Rp450.000. Nah, ini Bu Novi beri contoh jika kita ambil kemeja, kemudian kita lihat harganya di sini tertulis Rp450.000, kemudian ada diskon 25%. Nah, kalau yang ada di sini biasanya tetap harga yang tertera, jadi bukan harga setelah diskon. Kalau harga setelah diskon biasanya kita menghitung sendiri atau tanya ke petugasnya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari harga bayar atau harga yang harus kita bayarkan, kita harus cari dulu diskon yang kita terima itu berapa rupiah. Karena di sini masih ditulis dalam bentuk persen. 25% yang ada di sini tentu dari harga semula atau dari Rp450.000. Sehingga kalau dituliskan, jadi bukan harga bayar dulu yang kita cari, tapi diskon yang kita terima. Bu Novi tulis di sini. Diskon itu 25% dari Rp450.000 atau kali Rp450.000. Nah, persennya Bu Novi tulis menjadi 25/100.
kali 450.000. Nah, yang dikalikan dengan 450.000 itu adalah 25. Jadi ini nanti dikalikan ini. Maka ini pembilangnya ada 04. Penyebutnya ada 02. Maka ini Bu Novi coret 2. Yang ini juga hanya 2. Karena penyebutnya hanya 2. Harus sama ya anak-anak. Maka ini menjadi 25 kali 4.500. Bu Novi hitung di sini 25 kali 45. Loh Bu, nolnya 2 kemana? Nanti akan Bu Novi tambahkan kalau sudah selesai menghitung perkaliannya. 5 kali 5, 25. Tulis 5, simpen 2. 2 kali 5, 10, tambah 2, 12. Ini tidak ada. 5 kali 4, 20, tulis 0, simpen 2. 2 kali 4, 8, ditambah 2, 10. Kita jumlah. Ini 5, ini 2, 1, 1. Nah, hasil perkaliannya 1, 1, 2, 5. Tambah nolnya masih ada 2. Maka di belakang Bu Novi tambah 2. Nah, titik. Diskon yang kita peroleh atau potongan harga yang kita peroleh adalah 112.500. Sehingga harga bayar kemeja tersebut itu berarti 450.000 rupiahnya boleh ditulis, boleh tidak. Sementara tidak Bu Novi tulis, biar Bu Novi lebih cepat menulisnya ya. Kalau kalian mau disertakan boleh. Kita kurang. Ini 0 tetap, 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 5 tidak bisa, 0 kurangi 2 tidak bisa. Maka ini dulu yang dipinjam 1, sehingga ini sisa 4. Dipinjam ini 1, ini jadi 10. 10-nya ini dipinjam 0 yang belakangnya ini 1, sehingga ini tinggal 9. Ini jadi 10. 10 kurangi 5 hasilnya 5. 9 kurangi 2, 7. 4 kurangi 1, 3. 4 kurangi 1, 3. Sehingga harga bayar yang harus diberikan untuk membayar kemeja tersebut adalah 337.500. Semoga bisa dipahami. Nomor 2. Jumlah siswa SD Maju ada 300 anak. 47%-nya adalah siswa laki-laki. Berapakah siswa laki-laki di SD Maju? Ini kemarin sudah Bu Novi beri contoh soal yang mirip dengan ini. Maka banyak siswa laki-laki 47% dari 300 anak. Sekali lagi, kondisi keseluruhan 300 anak itu adalah 100%. Kalau dari 100% itu 47%-nya siswa laki-laki, maka siswa perempuannya adalah 53%. Jadi kalau ditanya siswa perempuan ini bukan 47, tapi 53. 47%-nya Bu Novi tulis per 100, kemudian dari menjadi kali 300 anak. Sekali lagi, 300 ini nanti dikalikan dengan 47, sehingga 0 yang ada di sini dan di sini boleh dicoret. Nolnya di sini ada 2, sehingga Bu Novi coret sama-sama 2. Menjadi 47 kali 3. 7 kali 3, 21, tulis 1, simpen 2. 4 kali 3, 12 tambah 2. Menjadi 14, sehingga anak laki-lakinya ada 141 anak. Nomor 3. Hasil panen Pak Usman tahun ini meningkat 25% dibandingkan tahun lalu. Yang namanya meningkat pasti lebih
banyak. Berarti kalau tahun lalu 2 ton, maka tahun ini 25% lebih banyak dari 2 ton. Nah, pertanyaannya berapa kilogram hasil panen Pak Usman tahun ini? Ingat, ini satuannya ton, ini yang diminta satuannya kilogram. Berarti kita ubah dulu ton ini menjadi kilogram. Bu Novi ingatkan juga, 1 ton itu ada 1000 kilogram. Kalau 1 kuintal ada 100 kilogram. Itu harus ingat agar kita tidak bingung mengerjakannya. Sehingga peningkatan panen atau perbedaan panen tahun lalu dengan tahun sekarang itu ada 20% dari 2 ton. Kalau 1 ton itu 1000, maka kalau 2 ton itu 2000. Maka ini menjadi 25 per 100 kali 2000, tapi bukan ton lagi, kilogram. Sama dengan di sini ada 02, di sini ada 03. Maka yang boleh dicoret yang sama, yaitu 2. Sehingga kita bisa menghitungnya 25 kali 20 kilo. Ini menghitungnya 25 kali 2. 25 kali 2 itu 50. Tambah 01. Menjadi 500 kilogram. Sekali lagi, 500 kilogram itu peningkatan panennya. Sehingga kalau yang ditanyakan panen tahun ini itu dari panen tahun lalu atau 2000 kilogram, meningkat berarti bertambah, tambah 500 kilogram. Hasilnya 2500 kilogram. Selesai. Sehingga kalau ditanya hasil panen tahun ini yaitu 2500 kilogram. Semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Bu Atik seorang pedagang telur. Ia memiliki stok telur sebanyak 15 kotak. Setiap kotak berisi 120 butir telur. Ternyata 5% telur dalam kotak retak. Berapa banyak telur yang masih utuh? Jadi Bu Atik punya 15 kotak, setiap kotak itu 120 butir. Berarti operasi apa? Perkalian, betul. Nah, 5% telur dalam kotak. Di sini tidak disebutkan berapa kotak yang retak. Nah, kita artikan adalah 5% telur dalam setiap kotak. Jadi kalau ada 15 kotak, setiap kotaknya itu ada 5% yang retak. Artinya 5% telur dari keseluruhan. Nah, dengan demikian kita harus mencari tahu terlebih dahulu telur yang ada di 15 kotak yang dimiliki oleh Bu Atik. 120 butir telur itu hanya 1 kotak, sedangkan kalau 15 kotak belum ada di soal itu. Maka kita cari dulu. Total telur seluruhnya yaitu 15 kotak dikali 120 butir, karena setiap kotaknya isinya 120 butir. Nah, jika dikalikan hasilnya adalah 1800 butir. Nah, dari 1800 butir tadi, 5% telurnya itu retak. Maka
Kalau dituliskan, telur yang retak itu 5% dari seluruhnya, atau 5% kali seluruhnya ada 1.800 butir. Persennya Bu Novi tulis menjadi per 100 atau 5/100 kali 1.800. Nah, di sini ada 02, di sini juga ada 02, maka Bu Novi coret. Sehingga penyebutnya tinggal 1. Maka ini cara menghitungnya tinggal 5 dikali 18. Sama dengan, Bu Novi hitung di sini ya anak-anak, 18 kali 5. 8 kali 5, 40, tulis 0, simpan 4. 1 kali 5, 5 ditambah 4, 9. Jadi ini telur yang retak itu ada 90 butir. Nah, berikutnya kita akan mencari telur yang masih utuh. Telur yang masih utuh tentunya telur keseluruhan dikurangi telur yang retak. Jadi 1.800 dikurangi 90, atau kita mencari selisih dari telur keseluruhan dan telur yang retak. Itu ketemu telur yang utuh. Bu Novi kurangkan di sini. Kalau pengurangan tidak boleh dicoret nolnya ya anak-anak. Ingat, pengurangan harus rata kanan. 0 kurangi 0, 0. Maaf, ini angka 9 ya anak-anak. Kok malah jadi kayak 0. 0 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam ini dipinjam 1 tinggal 7. Maka ini jadi 10. 10 kurangi 9, 1. 7-nya turun, 1 turun. Sehingga sisa telur atau telur yang masih utuh itu ada 1.710 butir. Lanjut berikutnya. Nomor 5. Sawah Pak Abdul ada 2 hektar. HA itu bacanya adalah hektar atau singkatan dari hektoare. Biasa kita sebut dengan hektar. Sawah tersebut ditanami 1/2 bagian padi, ditanami cabai 1/3 bagian, dan sisanya ditanami sayuran. Berapa meter persegi masing-masing luas tanah yang digunakan untuk menanam padi, cabai, dan sayuran? Jadi pertama yang perlu kita lihat adalah satuan sawahnya. Yang diketahui itu 2 hektar pakai hektoare, yang ditanyakan adalah meter persegi. Sehingga kita harus mengubah dari hektoare menjadi meter persegi. Yang kedua, yang ditanami padi, cabai, dan sayuran itu menggunakan satuan bagian, bukan hektar. Bukan hektar. Sehingga ini tidak bisa langsung kita anggap sebagai 1/2 hektar, 1/3 hektar, dan ini sisanya. Tidak bisa. 1/2 bagian itu dari keseluruhan. Nah, keseluruhan itu ada 2 hektar. Maka 1/2 bagian dari 2 hektar, 1/3 bagian dari 2 hektar, dan sisanya nanti juga dalam hektar atau meter persegi. Begitu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Di sini dikatakan bahwa sawah Pak Abdul itu luasnya 2 hektar. Tapi Bu Novi gambarkan 1, 2, menjadi 2. Ini artinya adalah satu kotak ini Bu Novi anggap sebagai 1 hektar, kotak yang kedua juga 1 hektar. Sehingga kalau ditotal menjadi 2 hektar. Mengapa tidak langsung Bu Novi sambung menjadi 2 hektar? Biar kalian tahu yang disebut 2 hektar itu seperti apa.
Nah, 1 hektar kalau dijadikan meter persegi itu menjadi 10.000. Maka ini 1 hektar ini jadi 10.000 meter persegi. Yang satunya juga 1 hektar juga, maka ini juga 10 meter persegi. Sehingga kalau kedua tanah ini yang masing-masing 1 hektar dijadikan satu karena memang sawahnya Pak Abdul ya tadi. Sawahnya Pak Abdul itu tidak dikatakan menjadi 2 petak tapi 1 petak. 1 petaknya itu luasnya 2 hektar. Kalau dijadikan meter persegi menjadi 20.000 meter persegi. Yang harus kalian ingat-ingat adalah 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Nah, dari 20.000 meter persegi atau 2 hektar tadi, 1/2 bagian ditanami padi. Jadi ini satu kotak, kemudian dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena ini penyebutnya 2. Kan 1/2 itu 1 bagian dari 2. Maka ini dibagi 2 dulu, terus 1/2-nya atau 1 kotak bagian dari pembagian ini tadi ditanami padi. Nah, yang kedua, 1/3 bagian ditanami cabai. Jadi 1 kotak ini dibagi 3. Bu Novi pilih yang 3-nya mendatar, biar beda dengan yang tadi dibagi 2. Dibagi 3, mengapa dibagi 3? Karena ini 1/3. Sehingga kalau kita mau gabungkan antara padi dan cabai, itu sawah ini yang tadinya 1 dipetak menjadi 6 bagian. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, dan ini bagian keenam. Nah, 1/2 tadi itu adalah 1 bagian yang kuning ini. Sehingga segini itu namanya adalah 1/2 bagian. Kalau dilihat dari petak-petak yang kecil, maka 3 dari 6. Itu 1/2 bagian. Sedangkan kalau 1/3 itu kan pembagiannya menurut yang merah. Berarti yang merah itu sekian. Nah, ini 1/3 bagian. Berarti kalau dalam petak kecil itu ada 2. Berarti boleh Bu Novi ubah menjadi begini. Nah, ini 1/3 bagian. Kalau Bu Novi tandai biar lebih jelas, maka itu 1/2 bagian. Yang pink itu 1/3 bagian yang ditanami cabai. Ini padi, ketiga-tiganya ini padi, ini cabai. Maka sisa 1 kotak ini yang ditanami sayuran. Yang ditanami sayuran 1 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1/6 bagian. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter persegi luas masing-masing yang ditanami baik padi, cabai maupun sayuran. Kita hitung satu persatu. Yang ditanami padi itu 1/2 dari 2 hektar. 2 hektar tadi kita ubah jadi meter persegi menjadi 20.000. 1/2 dari berarti 1/2 kali 20.000 meter persegi. 1 kali 20.000 hasilnya 20.000 tetap. Dibagi 2 hasilnya 10.000. Betul. Ingat satuannya meter persegi. Karena Bu Novi tempatnya sudah mentok, maka tidak Bu Novi tulis. Tapi sebaiknya kalau kalian ditulis ya. Bagian yang ditanami cabai itu 1/3 dari 20.000. Maka ini 1/3 kali 20.000. Bu, ini kok nggak bisa ya dibagi, nggak utuh ya, nggak apa-apa. Kan kita hanya menghitung, jadi tidak harus semuanya bulat. Kecuali kalau ditanyakan orang tidak mungkin pecahan ya, masa hanya telinganya saja kan tidak mungkin.
Bu Novi mulai dari 20 dibagi 3 hasilnya 6. Sisa 2. Sandingkan dengan 1 0 menjadi 20 lagi, hasilnya 6 lagi. Sisa 2 lagi, sandingkan dengan 0 lagi, 20 lagi, hasilnya 6 lagi. Sisa 2 lagi, sandingkan dengan 0, 20 lagi, 6 lagi. Sisa 2 lagi, beri koma, tambah 0. 20 bagi 3, 6 lagi. Sisa 2 lagi, maka akan begitu terus. Maka ini Bu Novi hentikan sampai di 2 angka di belakang koma. Maka ini yang ditanami padi 10.000 meter persegi, yang ditanami cabai 6.666,6 meter persegi. Sedangkan yang ditanami sayuran, tadi Bu Novi menuliskan ini 1/6, maka 1/6 dari 20.000 atau kali 20.000 meter persegi sama dengan 20.000 dibagi 6. 20 bagi 6 hasilnya 3, sisa 2, sandingan dengan 01, 20 bagi 6 lagi 3, sisa 2 lagi, 20 bagi 6, 3 lagi, sisa 2 lagi, 20 bagi 6 lagi, 3 lagi, sisa 2 lagi, beri koma, tambah 0, 20 bagi 6, 3 lagi, sisa 2, 20 lagi, 3 lagi. Selesai. Bu Novi anggap selesai karena sudah 2 angka di belakang koma. Itu tadi pembahasan soal yang kalian kerjakan di hari Senin. Sekarang tugas di hari Selasa. Jarak kota P dan Hi adalah 90 km. Ini 90 km ini jarak. Jarak tersebut ditempuh mobil selama 112 jam. Ini berarti waktu tempuh atau W. Nah, maafkan Bu Novi karena ini seharusnya bukan 112 jam. Tapi maksud Bu Novi awalnya adalah 1,5 jam. Nah, kalau kalian sudah selesai menghitungnya menggunakan 112 jam, tidak apa-apa. Karena bukan kalian yang salah, tapi Bu Novi yang kurang ketiknya. Kecepatan rata-rata mobil tersebut, maka ini K. Yang kita cari K. Mari kita hitung bersama. Maaf. Maka K itu cara mencarinya adalah jarak dibagi waktu. Bu Novi pakai waktunya tetap 112. Maaf, kok jadi 111. Yang sudah terlanjur pakai 112 atau 1,5 jam, tidak apa-apa asal perhitungannya benar. Jadi di sini Bu Novi anggap semuanya benar, asal kalian ngitungnya benar, Bu Novi anggap benar. Bu Novi sederhanakan 90 dan 112 ini dengan masing-masing dibagi 3. Bu Novi tulis di sini ya. Maaf anak-anak. Bu Novi mulai dengan Bu Novi sederhanakan dibagi 2 dulu. Karena yang atas atau pembilangnya satuannya 0, yang bawah 2. Ini bagi 2 hasilnya 4, sisa 1. 1 disandingkan dengan 0 jadi 10. 10 dibagi 2, 5. 11 dibagi 2, 5. Sisa 1. Disandingkan dengan 2 menjadi 12 dibagi 2, 6. Nah, 45 dan 56. Sepertinya sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, kalian cukup menuliskan 45/56 km per jam. Begini juga boleh. Atau kalian mau ubah menjadi desimal juga boleh. Kalau diubah menjadi desimal, berarti 45
dibagi 56. Karena ini lebih kecil maka tidak bisa hasilnya 0. Tulis koma, sini tambah 01. 450 dibagi 56. Ini hasilnya 8. 450 dibagi 56 dapat 8, itu sisanya. Ini kan jadinya 448, jadi sisa 2, kita tambah 01 lagi. 20 bagi 56 tidak bisa, berarti di sini tulis 0, di sini tambah 01. 200 bagi 56 dapatnya 3. 3 kali 150, 3 kali 56 itu kan hasilnya 168. Berarti sisanya 32. Karena sudah 3 angka belakang koma, maka sudah dihentikan saja. Maka hasilnya 0,803 km per jam. Sekali lagi, kalau kalian menghitungnya pakai cara ini tidak apa-apa. Tapi kalau kalian menghitungnya pakai 1,5 jam juga boleh. Nomor 2. Stanley mengendarai mobilnya dari rumah ke kantor berjarak sekitar 25 km. Jadi ini jarak dari pukul 7 sampai 9. 7 dan 9 di sini bukan menunjukkan waktu. Waktu perjalanannya atau waktu tempuhnya. Kalau dia berangkat jam 7 sampainya jam 9, maka waktunya adalah ini waktu tiba dikurangi waktu berangkat, yaitu 2 jam. Jadi waktu tempuhnya atau waktu dalam perjalanan itu 2 jam. Yang ditanyakan berapa kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu jarak dibagi waktu. Jaraknya 25 km per waktunya 2 jam. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2, 2, sisa 1. Kita beri 0, tambah 0, 10 bagi 2, 5 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata kendaraan tersebut adalah 12,5 atau 12,5 km per jam. 3. Farley berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Jadi ini 2 meter per detik itu kecepatan. Berapakah jarak yang ditempuh olehnya setelah 30 menit berjalan? Ini waktu. Mencari jarak itu kecepatan kali waktu. Kecepatannya 2 meter per detik kali 3 menit. Nah, di sini ada perbedaan satuan waktu. Di sini detik, di sini menit. Maka kita ubah dulu menit itu menjadi detik atau kita samakan satuannya. Ingat, 1 menit itu 60 detik. Jadi kalau 3 menit itu 3 kali 60. Bu Novi tulis di sini. 3 kali 60 detik. Jadi ini 2 kali 3, 6. 6 kali 6, 36. Bu Novi tambah 01. Detiknya coret sehingga satuannya meter. Kalau ditanya jarak yang ditempuh oleh Farley selama 30 menit berjalan yaitu 360 meter. Nomor 4. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 500 km per jam. Ini kecepatan. Berapa jam waktu yang diperlukan pesawat untuk terbang dari dua kota yang jaraknya 1.400 km? Berapa jam waktu yang diminta waktu tapi dalam satuan jam? Waktu, cara mencarinya, jarak dibagi kecepatan.
jaraknya 1400 km dibagi 500 km per jam. Sudah sama-sama kilometer ya ini anak-anak. Jadi tidak perlu menyamakan satuan. Ini ada 02, ada 02, maka Bu Novi coret karena sama-sama. Jadi 14 per 5 jam. Kita bagi ya. 14 bagi 5 itu 2 jam. Kalian tulis 24 per 5 jam juga boleh. Atau kalian jadikan desimal juga boleh. 2 tetap. Berarti ini sisa 4. Beri koma tambah 0. 40 bagi 5, 8 jam. Jadi jawabannya maaf ya. Mau jawabannya yang ini atau yang ini, dua-duanya boleh. Terakhir nomor 5. Diketahui jarak kota A dan B itu 60 km. Ini jarak. Rangga berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul sekian. Sekali lagi ini bukan waktu, tapi ini menunjukkan jam keberangkatan. Dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, ini kecepatan. Pukul berapa Rangga akan sampai di kota B? Kita akan bisa mencari pukul tiba atau jam tiba Rangga di kota B jika kita tahu waktu tempuh atau waktu perjalanan. Untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Maka tinggal kita gantikan. Jaraknya 60 km, waktunya 40 km per jam. Satuan jaraknya sudah sama ya anak-anak, sama-sama kilometer. Maka tidak kita samakan. Nolnya Bu Novi coret, berarti tinggal 6 per 4 jam. 6 bagi 4, 1. Sisa 2 per 4 jam. Atau kalau disederhanakan menjadi 1, pembilangnya dibagi 2, 1, penyebutnya juga dibagi 2. Hasilnya 2, 1,5 jam. Atau mau dijadikan desimal juga boleh. 1, ini sisa 2, diberi koma, tambah 0, 20 bagi 4, 5 jam. 1,5 jam atau 1 per 2 jam sama saja. Demikian tadi pembahasan. Oh, ini belum selesai, maaf. Yang ditanyakan bukan waktu tempuh ya, tapi yang ditanyakan pukul tiba atau jam. Jam yang menunjukkan tiba. 1,5 jam itu kalau dituliskan menjadi 1 jam, setengah jam. Jadi kalau 1 jamnya 60 menit, maka setengah jam itu 30 menit. Kita jumlahkan saja. Jadi kalau diketahui jam berangkat ditanyakan jam tiba, maka tinggal jam berangkat ditambah jam waktu perjalanan. Tapi kalau yang diketahui itu jam tiba, yang ditanyakan jam keberangkatan, maka dikurangi. Begitu. Karena mundur kan. Ini kan berangkatnya jam sekian, waktu di jalannya 1 jam 30 menit. Tambah 0, 60 menit itu menjadi 1 jam, sehingga ini menjadi 0. Sini tambah 1, ini 9. Sehingga Rangga tiba di kota B pukul 9. Demikian tadi penjelasan atau pembahasan tugas hari Senin dan hari Selasa. Tugas kalian hari ini adalah buka buku Bina Prestasi tematik halaman 335. Di situ ada soal latihan. Silakan kalian kerjakan soal yang berjudul KD 3.3 dan 3.4. Yang kalian kerjakan hanya Romawi 1,
nomor 1 sampai dengan 10, berarti ada 10 nomor yang harus kalian kerjakan. Meskipun di situ pilihan ganda, tapi kerjakan dengan langkah-langkahnya. Jadi jangan hanya ABC saja. Harus disertai dengan hitungannya. Demikian tadi penjelasan, pembahasan, dan tugas kalian hari ini. Materi matematika untuk semester ini Bu Novi anggap selesai. Besok kita akan latihan soal, kemudian kita akan penilaian harian. Besok ketika PAS, bahan untuk penilaian akhir semester juga sampai di sini saja. Untuk materi lingkaran tidak Bu Novi bahas di semester ini. Akan Bu Novi bahas di semester kedua. Demikian penjelasan, pembahasan, dan tugas kalian hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, dan profisiat bagi kalian yang masih setia mengerjakan sesuai dengan apa yang Bu Novi sampaikan. Bu Novi salut, Bu Novi apresiasi betul. Tetap semangat meskipun bosan, meskipun jenuh, tapi kalian tetap setia. Mohon maaf bila Bu Novi ada salah, penulisannya juga tidak begitu bagus. Sampai bertemu lagi dan tetap jaga kesehatan anak-anak.